Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maxim Ojek Online Channel. Channel ngebahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Nah, dalam video kali ini kami bakalan berbagi kepada teman-teman semua tentang sistem pembagian order Maxim. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang bertanya, bagaimana sih sistemnya gitu ya, apakah orderan itu diterima oleh driver yang jaraknya dekat ya kan, atau yang jaraknya jauh, atau yang prioritas, dan seperti apa. Karena terkadang banyak driver yang mengeluh ya, orderan yang mereka dapatkan itu cenderung jauh seperti itu. Nah, langsung aja di sini kita bisa buka aplikasi taxi drivernya. Nah, di sini kita sudah memasuki di menu order ya. Dimana di sini kalau kita lihat ya, untuk total orderan semuanya ada 9 ya. Dan di sini nggak ada orderan yang paling dekat atau memang belum kebaca sih, biasanya kalau baru dihidupin itu dia belum kebaca. Nah, ini orderannya ada di Jalan Pangeran Antasari, ada di Jalan Slamet Riyadi, dan Walter Mongodsidi. Ini kalau saya lihat rata-rata jauh-jauh ya, bahkan dia langsung hilang tuh. Kita lihat di sini drivernya membludak ya teman-teman. Jadi drivernya banyak betul, jadi persaingannya akan semakin ketat ya. Kalau di Food and Shopnya ini ada di Untung Suropati ya, ada di Untung, ini ada 2 ya. Pangkal Pinang ini juga rata-rata jauh semua ya. Ya ada yang dekat kalau dari sini. Ini bahkan kita lihat lagi, masih ada. Buah jeruk 1 krat, dana talangan 180.000, no respon. Untuk kasihan ya. Ini biasanya kalau yang kayak gini drivernya itu repost ya. Nah, balik lagi ya ke sistem penerimaan atau pembagian order dari Maxim. Di sini sama-sama kita bisa lihat ya di bagian pengumuman ya. Di bagian pengetahuan Maxim maksud saya. Kita bisa buka di bagian menu, lalu kita buka lagi di bagian dukungan ya, lalu kita bisa klik di bagian pengetahuan dasar, dan nanti akan muncul ya pengetahuan dasar taxi driver. Kita bisa klik di bagian order. Nah, ini ya ada pembagian order. Nah, ini dia. Jadi keterangan di sini, order itu dibagikan secara otomatis teman-teman, oleh sistem tanpa keterlibatan manajer atau operator. Jadi di sana itu nggak bisa ibaratnya misalkan contoh nih saya gitu ya, disetting oleh pihak manajer atau pihak operator Maxim itu dapat orderan terus gitu, itu nggak bisa. Nah, ini berdasarkan keterangan dari sini ya. Nah, terus order dapat diperoleh melalui auto, aplikasi, atau berdasarkan permintaan. Nah, jadi ada 3 nih, ada 3 cara ya. Itu bisa melalui auto ya, aplikasi, atau berdasarkan permintaan. Jadi di sini kalau auto itu kan orderan masuk secara otomatis gitu ya. Nah, kalau aplikasi, karena ada beberapa jenis aplikasi ya, kayak misalnya aplikasi dengan jenis-jenisnya gitu ya. Itu kan ada masing-masing, ada yang aplikasi ungu, ada yang aplikasi hijau, hitam gitu kan, dan juga mempunyai versi-versi yang lain.
dan juga berdasarkan permintaan. Jadi kita bisa minta orderan seperti itu. Nah, sistem akan menentukan pengemudi yang sesuai berdasarkan sejumlah faktor-faktor tersebut. Nah, gitu tuh. Jadi dengan 3 cara tadi ada faktor-faktor yang berpengaruh, teman-teman. Nah, yang pertama ini ada jarak di antara pengemudi dan juga alamat pengiriman. Nah, jadi jarak ini berpengaruh dia. Semakin kita dekat gitu kan, tentunya semakin berpengaruh gitu ya untuk berpeluang mendapatkan orderan. Nah, yang kedua ini keberadaan prioritas. Lalu yang ketiga itu status pengemudi yang bebas memiliki keuntungan dibandingkan yang tengah memenuhi order. Jadi kalau ada pengemudi yang dia dapat orderan, dia nggak langsung bisa mendapatkan orderan lagi, tapi itu akan dikasih kepada driver yang kosong atau yang belum mendapat orderan. Nah, terus ada rating, ada kelas dan juga kondisi kendaraan. Semakin baik kendaraan, semakin besar keuntungannya. Lalu kesesuaian kendaraan dengan keinginan penumpang. Misalnya sistem akan mencari kendaraan dengan pendingin ruangan jika penumpang menandai dalam order. Nah, jadi sesuai dengan permintaan penumpang ya. Maka di sini akan coba kita bahas adalah antara orderan paling dekat versus keberadaan prioritas ya. Nah, tapi di sini yang jarak yang paling dekat ini dia statusnya masih non prio gitu ya. Nah, itu nanti akan unggul siapa ya? Kalau keterangan di sini ya di prioritas ini. Jadi sistem itu pertama-tama akan mempertimbangkan permintaan atas order dari pengemudi dengan prioritas. Jadi meskipun nih kondisi kita itu dekat dengan penumpang, tetapi status kita itu belum prioritas. Nah, maka yang akan diutamakan itu yang prioritas, teman-teman. Nah, maka akan lebih baik lagi kalau punya kita itu sudah prioritas dan juga dekat gitu jaraknya. Maka peluang untuk mendapatkan orderan itu menjadi lebih besar gitu tuh. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana Bang cara untuk prioritas, kalau ada yang belum tahu ya. Jadi untuk prioritas itu teman-teman kalau untuk yang di mobil ya itu bisa melakukan iklan ya. Tapi kalau yang di motor itu dilakukan dengan melakukan pembelian atribut seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya yang berpengaruh terhadap sistem pembagian order. Nah, di sini saya akan coba kembali untuk mencari orderan. Ini ada orderan yang paling dekat. Ini ada di Alfamart di Jalan Purnawirawan Raya di Maxim Delivery. Ini kalau kayak gini biasanya dia ini termasuk orderan orderan ini teman-teman, reservasi ya atau order duluan. Ini dari customernya minta untuk membawa semen sebanyak 50 sak ya. 50 sak itu banyak ya teman-teman ya. Jadinya ini kalau untuk Maxim motor ya nggak bisa gitu ya. Ini masuknya dia ke ini harusnya Maxim kargo. Karena nggak mungkin toh kalau bawa 50 sak. Kalau 1 sak oke. Ini bisa jadi orang ngerjain aja. Jadi jangan diladenin. Nah, ini ada di ini ya, kosmetik. Ini kita coba untuk minta order. Nah, itu juga biasanya gini teman-teman. Jadi sistem itu ya kan, dia itu bagi para driver nggak semuanya tertarik ya dengan orderan. Meskipun dia deket, biasanya ada yang nggak tertarik juga. Contoh gini, kita akan coba cari contohnya ya. Ini ada Maxim Delivery nih. Contoh ini nih, Jalan Tirto Nadi ya, daerah Kemiling Perma. Ini posisi penanda, talangan 150. Nah gitu. Dengan jumlah talangan yang tinggi ini gitu kan, itu nggak semua driver tuh mau gitu. Dan mereka itu ada dana talangan. Nah makanya kalau misalnya kita itu, ini kan bisa dikatakan orderan buangan gitu ya. Jadi nggak semua driver itu
mau gitu kan ya. Maka kalau kita minta gitu kan, kita minta orderan itu peluang untuk mendapatkannya itu ya lumayan besar gitu ta. Nah, ini ada Jalan Mayor Soekarni Hamdani. Nah, ini juga nggak ada ya keterangannya. Kita akan coba minta order. Nah, tadi beberapa orderan yang sudah diminta tadi itu nggak diterima ya. Artinya sudah ada yang secara akun dia mungkin lebih prioritas, atau dia juga secara rating juga dia lebih baik gitu kan. Akhirnya kita minta orderan itu nggak keterima ya, karena ya ini teman-teman ya, persaingannya ketat banget, banyak bener drivernya itu meludak ya. Sampai sekarang juga masih belum ditutup kalau saya lihat itu pendaftarannya. Jadi buat teman-teman ya harus bener-bener strong yang bener untuk bertarung ya di sini ya bersama dengan para driver. Apalagi untuk akun-akun yang non prioritas itu sedikit lah peluangnya seperti itu ya. Dan juga biasanya banyak sih dari driver yang dihitung repost ya. Ini kayaknya repostan dari driver. Pempek jangan dicocol udah beres ya, nggak usah di repost juga gitu kan ya. Aduh, ya udahlah. Jadi kadang-kadang kasihan kalau menurut saya sih kasihan untuk driver yang pemula ya. Mungkin mereka ini bingung ya. Nah, ini ada orderan lagi, langsung kita minta. Jadi kita harus, ini juga ada orderan, langsung kita minta. Kita minta aja, nggak apa-apa. Ini Haji Komarudin ya kan. Cuman memang dalam persaingannya nanti akan dibagi parfum dana talangan 300 karena ini besar ini peluangnya teman-teman. Kalau kita mau terima ini nih yang 300k ini, karena ongkirnya itu besar gitu kan, dan saya yakin nggak semua driver mau menerima orderan ini gitu. Nah, ternyata nggak ada yang nyangkut juga teman-teman. Jadi harus benar-benar berjuang gitu ya. Bang, tolong beliin bakso 2. Nah, ini tapi jaraknya lumayan di Tamin. Terus kita nganternya itu 3,2. Jadi masih banyakan jarak perjalanan sampai ke alamatnya. Ada orderan baik teman-teman, tapi di sini alamatnya tidak jelas. Dan ya di sini orderannya semakin singkat dan juga semakin sedikit ya. Ini yang 300.000 nggak ada yang terima nih. Ya mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa dibagi dalam video kali ini ya, semoga bermanfaat lah. Yang jelas kuncinya, salah satu kuncinya itu kita bisa benar-benar memanfaatkan momentum ya. Buat akun-akun yang masih belum prioritas ya tetap semangat lah ya, insya Allah masih ada kesempatan kok gitu. Saya akhiri, sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.